saat meninggal dunia pun Allah titipkan salam kepada malaikat. Salamun alaikum tibtum. Dalam ayat yang lain ada yang mengatakan salamun alaikum. Allah titipkan salam untukmu wahai hamba. Bagaimana kalau orang dititipkan salam dalam keadaan sakaratul maut? Keinginannya untuk berjumpa dengan Tuhannya ingin segera ia dapatkan. Salam dari RT ya, senang banget tidak? Padahal salam dari Allah. Maka sakaratul maut itu sebenarnya hakikatnya sakit. Tidak ada yang nggak sakit sakaratul maut itu. Hatta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam araqul jabin, keluar keringat beliau di kening beliau, di dahi beliau, saking sakitnya sakaratul maut itu. Akan tetapi rasa sakit itu hilang pada diri orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhannya itu jauh lebih kuat dibandingkan rasa sakit yang dia hadapi. Kita kalau dipanggil oleh orang dan orang itu sangat terhormat, sangat kita cintai, demam itu gak jadi alasan. Ya gak Pak? Ya dulu kalau Bapak suka cinta sama ibu dulu, Masya Allah pengorbanannya luar biasa. Kagak duit juga diada-adain, bujang juga biarin dah, basah-basahan juga, jadi juga cinta. Wah, berdiri di atas angkot juga 6 jam juga gak ada masalah, yang penting udah nyampe. Pulang tengah malam biasanya takut Pak, tapi kalau udah pulang dari situ senang aja bawahnya. Jalan lewat kubur juga gak ada apa-apa. Dulu mah paling takut lewat kuburan, tapi udah lewat duit mah. Artinya seperti itu. Jadi orang kalau sudah memiliki cinta seperti itu, maka panggilan ya Tuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Maka dalam sebuah hadis Nabi, ketika ada orang yang wafat dalam keadaan baik dan wafat dalam keadaan tidak baik, Allah turunkan malaikat. Kalau yang baik akhir hidupnya husnul khatimah, panggilan Allah dengan ridho, Allah turunkan malaikat dari langit. Malaikat itu membawa kain kafan putih yang halus, lalu kemudian dengan kain kafan itulah yang akan menyelimuti ruh manusia yang keluar dari tubuh. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya bagaimana enggak kesem-sem ruh Pak kalau dipanggil gitu. Hei jiwa yang tenang, keluar kau dari jiwa itu, dari jasad itu. Kenapa? Karena Allah menantikan kehadiranmu. Enggak perlu dipaksa ruh itu, dia akan keluar. Tapi beda dengan orang-orang yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Allah turunkan malaikat juga, hitam legam menyeramkan, dan dia membawa kain hitam legam kasar, dan itulah yang akan membungkus ruhnya. Baru dengan kalimat yang berbeda, ya la'natullah ukhruji ya la'natullah ila ghadabihi. Wahai jiwa yang buruk, yang busuk, yang penuh dengan maksiat, ukhruji ila la'natullahi wa ghadabihi, keluar engkau menuju laknat Allah dan kemarahan Allah. Maka saat itu ruh itu gak mau keluar dari jiwa itu, gak mau keluar, sembunyi, ngumpet dia, gak mau keluar. Allah perintahkan, paksakan dia untuk keluar. Bisa kebayang? Maka akhir orang yang hidup dengan baik, maka insya Allah dengan takdir Allah yang baik juga akan berakhir dengan kebaikan. Nah, di sini hawa nafsu yang kita sampaikan itu secara istilah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang dia sukai hingga keluar dari batas syariat Allah. Maka biasanya kalau sudah cenderung, yang pertama hawa nafsu, yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Ada yang kedua nafsul lawwamah. Lihat surah Al-Qiyamah. La uqsimu bi nafsil lawwamah. Nafs yulawwin nafsi. Nafsu yang kemudian mencela dirinya. Jadi kadang kita berbuat maksiat, lalu setelah berbuat maksiat ada penyesalan. Ya Allah, nyesel banget. Kenapa sih? Ini nafsul lawwamah. Masih baik, berarti masih ada iman. Kalau ada orang merasa melakukan kesalahan, berarti masih ada iman. Tapi kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kemaksiatan, tapi dia tidak sadar itu kemaksiatan, bahkan mungkin dia anggap kemaksiatan itu menjadi sebuah kebaikan, berarti bermasalah hawa nafsu. Maka masuklah an-nafsu la'ammaratun bisu. Itulah nafsu yang mendorong pada
kemungkaran. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menghindari hawa nafsu ini, menjauhkan diri dari hawa nafsu. Jika dalam salah satu ayat Al-Qur'an surat Shad ayat 26 misalkan Allah berfirman, panggilan kepada Daud, Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, sesungguhnya aku jadikan kau pemimpin di atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqqi, maka tetapkanlah hukum dengan kebenaran di antara manusia. Wala tattabi'il hawa, jangan kau ikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, karena biasanya kalau engkau mengikuti hawa nafsumu, maka engkau akan yudillaka, akan disesatkan an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hawa nafsu oleh Ibnu Taimiyah pernah dikatakan, yaitu seorang mengikuti perbuatan yang disukai dan dicintai dan sebaliknya, ya, tanpa dasar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mencintai yang terbaik, kata Nabi, adalah cinta karena Allah. Kalau ingin benci, maka benci juga karena Allah. Kalau kita ingin benci seseorang, itu benci karena alasan Allah, bukan karena benci karena tidak suka terhadap orang, tapi karena kita tidak suka pelanggaran hukumnya, bukan orang. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu di dalam sebuah hadis disebutkan ada 3 yang dapat menghancurkan manusia, tapi ada 3 juga yang bisa memberikan keselamatan bagi manusia. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Salasun muhlikat wa salasun munjiyat." Ada 3 hal yang dapat menghancurkan manusia, membinasakan manusia, dan ada 3 hal pula yang dapat menyelamatkan manusia. Mana yang dapat menghancurkan manusia itu? 3 hal. Apa itu? Syuhud muta', kikir yang berlebihan, kikir yang ditaati. Ini jelas menghancur bagi manusia. Ya, jangan dianggap kebakilan itu bisa memberikan manfaat bagi manusia, tapi sungguh kebakilan itu bisa mendatangkan mudarat bagi seorang manusia. Ibarat air yang kemudian bertambah tapi tidak ada jalan keluarnya dan tidak mengalir, maka air itu akan menjadi penyakit. Sedikit saja harta yang wajib untuk kita keluarkan, maka sungguh yang sedikit itu akan mengotori harta kita seluruhnya. Yang kedua, kata Nabi SAW, hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti, yang dipertuhankan, ini akan menghancurkan manusia. Berapa banyak kemudian sesuatu yang indah, yang enak itu kita lakukan sesaat, tapi penyesalannya seumur hidup. Zina itu kan sebentar, tapi penyesalannya panjang umur. Kemaksiatan itu sesaat, tapi penyesalannya seumur hidup. Maka kadang-kadang tidak semua yang kita anggap enak itu baik. Maka dalam sebuah pepatah dikatakan an-nafsu, sering saya ulang, an-nafsu katifli in tuhbiluhu syabba ala hubbir radha wa in taftibhu yanfatib. Sesungguhnya nafsu itu ibarat anak bayi. In tuhbiluhu syabba ala, kalau engkau remehkan dia akan tumbuh berkembang terus. Hubbir radha, fitrahnya anak itu adalah menyusui. Wa in taftibhu yanfatib, kalau seandainya kau hentikan dia, maka dia berhenti. Tapi kalau engkau biarkan dia menyusu, maka akan melebihi batas masa sapi. Maka saya bilang sama ibu-ibu, kalau bapak-bapak kan nggak tahu gimana perjuangan ibu-ibu menghentikan susuan buat anaknya. Kalau kita kan tukang beli susu. Nah, kalau emak-emak itu kalau sudah masa sapinya itu urusan luar biasa, caranya gimana? Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Yang nggak berhasil itu yang punya rasa kasihan sama anaknya. Tuh anaknya biasa begitu, kalau udah nggak nyusu itu kan kalau ngambok di ujung, nggak mau makan, nggak mau ngapain, kata emaknya, lo kasihan banget, kasih aja, nggak berhasil nanti. Tapi kalau yang berhasil biarin, paling 3 hari, udah 3 hari itu juga normal. Cuma tega nggak teganya, nafsu itu juga sama, tega atau nggak tega. Nafsu itu sering mendorong pada keburukan setiap waktu. Maka hawa muttaba' itu menjadi hal yang dapat menghancurkan manusia.
Wa ijabur rajul bi nafsi, ujub manusia terhadap dirinya sendiri. Ujub, saya jadi orang soleh. Saya soleh sekarang, rajin, paling awal nanti. Nggak ada yang lain. Wah, ujub tuh. Sholat malam saya juga alhamdulillah setiap malam. Nggak pernah ketinggalan 11 rakaat. Macam-macam itu manusia. Hati-hati itu perangkap setan juga. Meskipun yang diujubkan itu benar. Meskipun yang diujubkan itu benar. Kan cara setan itu kan mengajak dosa besar, nggak berhasil dosa kecil. Akhir-akhirnya nggak mampu juga mengajak untuk berbuat maksiat. Udah biarin aja dia dalam ketaatan, tapi nanti kita masuk agar taatnya itu membuat dia sombong. Bahaya kan? Jadi orang soleh tapi merasa, nah ini yang bahaya. Dan itu semua adalah bagian dari perangkapnya setan. Maka kembali kita sampaikan, maka apa yang dapat menyelamatkan? 3 hal. Khasyatullah sirri wal alaniyah, memiliki rasa takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai, dilihat ataupun tidak dilihat. Kesalehan yang paripurna itu adalah saat kita menyendiri. Saat orang sedang tertidur lalu kemudian bangun, lalu menangis tentang maksiat yang kita lakukan, maka merekalah salah satu di antara golongan yang kata Nabi SAW kelak akan berhak mendapatkan perlindungan Allah, naungan saat tidak ada naungan kelak yaumul qiyamah. Siapa itu? Rajulun, orang yang kemudian malam hari menangis, fafadat ainah, dia menangis, meneteskan air matanya, menangis dalam keadaan kesendirian, gak ada yang melihat. Tapi tangisan itu keluar disebabkan karena penyesalan atas maksiat yang dilakukan. Kalau kita sudah mampu melakukan itu di tengah malam, berarti itu tanda peningkatan iman. Ya, kita berusaha sama-sama. Yang ngomong belum tentu lebih soleh, lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi paling tidak kata Nabi, kalau engkau sudah bisa menangis sendiri, menangisi tentang dirimu, maka sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan berhak untuk mendapatkan naungannya kelak yaumul qiyamah. Kemudian al-qasdu fil faqri wal ghina, tetap hidup sederhana, baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Itu keselamatan. Yang ketiga, wal adlu fil ghadab wal ridha, proporsional, adil, ya, baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridho. Biasanya kalau kita akan marah kelihatan banget, kalau suka kelihatan banget juga. Maka proporsional. Ahbib habibaka yauman ma'asa. Kalau sebuah pepatah, kalau kau mencintai yang proporsional aja, karena takut nanti rasa cintamu itu kemudian berubah menjadi benci. Maka kalau membenci seseorang juga yang proporsional aja, takutnya nanti kebencian itu melahirkan cinta. Itu pepatah tuh. Oh, kalau benci jangan. Yang wajib untuk kita cintai secara utuh itu hanya Allah. Tidak boleh atur status itu. Kalau kita sudah memiliki, kalau kita sudah merasa memiliki, maka itu adalah kekecewaan yang paling tinggi. Maka jangan pernah merasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki pasti bakal kecewa. Apa aja? Maka filsafatnya tukang parkir kan? Dia nggak pernah merasa memiliki. Mulai dari Vespa buntut juga masuk, sampai Fortuner, sampai Mercy masuk di parkiran. Atau keluar Mercy keluar, nyaman aja dia. Silakan, bahkan senang dia keluar. Sampai Vespanya juga keluar juga tetap bahagia. Artinya apa? Karena dia tidak merasa memiliki. Nah, kembali kita sampaikan, karena itu hendaknya apa yang menyebabkan Samiri melakukan itu adalah karena nafsunya yang memperindah perbuatannya. Kayaknya enak nih. Ini hal yang bahaya. Maka bagaimana caranya agar kemudian nafsu itu bisa kita tundukkan? Paling tidak 3 hal. 1, mujahadah nafsu. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara berjuangnya? Ya berjuang dengan fisik, berjuang dengan materi, dengan harta. Itu mujahadah namanya. Saat meninggal dunia pun Allah titipkan salam kepada malaikat. Salamun alaikum tibtum.
Dalam ayat yang lain ada yang mengatakan salamun alaikum, Allah titipkan salam untukmu wahai hamba. Bagaimana kalau orang dititipkan salam dalam keadaan sakaratul maut, keinginannya untuk berjumpa dengan Tuhannya ingin segera ia dapatkan. Salam dari RT ya, bukan Muhammad tidak. Padahal salam dari Allah. Maka sakaratul maut itu sebenarnya hakikatnya sakit. Tidak ada yang tidak sakit sakaratul maut itu. Hatta Nabi SAW Arabul Jabir, keluar keringat beliau di kening beliau, di dahi beliau, saking sakitnya sakaratul maut itu. Akan tetapi rasa sakit itu hilang pada diri orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhannya itu jauh lebih kuat dibandingkan rasa sakit yang dia hadapi. Kita kalau dipanggil oleh orang dan orang itu sangat terhormat, sangat kita cintai, demam itu nggak jadi alasan. Ya nggak Pak? Ya dulu kalau Bapak suka cinta sama ibu dulu, masya Allah menghormatinya luar biasa. Kagak duit juga diada-adain, hujan juga biarin dah, basah-basahan juga, jadi juga cinta. Wah, berdiri di atas angkot juga 6 jam juga gak ada masalah, yang penting gak nyampe. Pulang tengah malam biasanya takut Pak, tapi kalau udah pulang dari situ senang aja bawahnya. Jalan lewat kubur juga gak ada apa-apa, dulu mah paling takut lewat kuburan. Tapi udah lewat kulit mah. Artinya seperti itu. Jadi orang kalau sudah memiliki cinta seperti itu, maka panggilannya ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Maka dalam sebuah hadis Nabi, ketika ada orang yang wafat dalam keadaan baik dan wafat dalam keadaan tidak baik, Allah turunkan malaikat. Kalau yang baik akhir hidupnya husnul khatimah, panggilan Allah dengan ridho, Allah turunkan malaikat dari langit. Malaikat itu membawa kain kafan putih yang halus, lalu kemudian dengan kain kafan itulah yang akan menjadi butir ruh manusia yang keluar dari tubuh. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya bagaimana enggak kesengsem ruh Pak kalau dipanggil gitu. Hei jiwa yang tenang, keluar kau dari jiwa itu, dari jasad itu. Kenapa? Karena Allah menantikan kehadiranmu. Enggak perlu dipaksa ruh itu, dia akan keluar. Tapi beda dengan orang-orang yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Allah turunkan malaikat juga, hitam legam menyeramkan, dan dia membawa kain hitam legam kasar, dan itulah yang akan membungkus ruhnya. Baru dengan kalimat yang berbeda, ya la'natullah ukhruji ya la'natullah ila ghadabihi. Wahai jiwa yang buruk, yang busuk, yang penuh dengan maksiat, ukhruji ila la'natullahi wa ghadabihi. Keluar engkau menuju laknat Allah dan kemarahan Allah. Maka saat itu ruh itu gak mau keluar dari jiwa itu, gak mau keluar, sembunyi, ngumpet dia, gak mau keluar. Allah perintahkan, paksakan dia untuk keluar. Bisa kebayang? Maka akhir orang yang hidup dengan baik, maka insya Allah dengan takdir Allah yang baik juga akan berakhir dengan kebaikan. Nah, di sini hawa nafsu yang kita sampaikan itu secara istilah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang dia sukai hingga keluar dari batas syariat Allah. Maka biasanya kalau sudah cenderung, yang pertama hawa nafsu, yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Ada yang kedua nafsul lawwamah. Lihat surah Al-Qiyamah. La uqsimu bi nafsil lawwamah. Nafs yulawwin nafsi. Nafsu yang kemudian mencela dirinya. Jadi kadang kita berbuat maksiat, lalu setelah berbuat maksiat ada penyesalan. Ya Allah, kesel banget. Kenapa sih? Nah, ini nafsul lawwamah. Masih baik, berarti masih ada iman. Kalau ada orang merasa melakukan kesalahan, berarti masih ada iman. Tapi kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kemaksiatan, tapi dia tidak sadar itu kemaksiatan, bahkan mungkin dia anggap kemaksiatan itu menjadi sebuah kebaikan, berarti bermasalah hawa nafsu. Maka masuklah an-nafsu la'ammaratun bisu. Itulah nafsu yang mendorong pada kemungkaran. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar menghindari hawa nafsu, menjauhkan diri dari hawa nafsu. Sehingga dalam salah